Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, he murid, he santri. Fiqhul lisan utawi pinter ngomong. Bila amalil kolbi kelawan tanpa kelakuani ati, ngamali ati. Layuhti iku ora iso majokno apa fiqhul lisan ka ing sira. Ora iso nyedekno apa fiqhul lisan ka ing sira ilal haqqi maring Gusti Allah khutwatan kelawan sak langkah. Wahai santri, wahai murid, bil fiqhul lisan bila amalil kolbi layuhtika ilal haqqi khutwatan. Wahai murid, wahai santri, pintar berbicara, pandai berbicara tanpa amal hati, tanpa amalan hati, itu tidak akan bisa mendekatkan langkahmu kepada Tuhan walaupun satu langkah. As-sairu utai lumaku iku sairul kolbi lakuni ati. Al-korbu utawi cedek iku korbul asror, cedeke piro-piro rahasia atau ati batin. Karena as-sair itu melakukan perjalanan kepada Tuhan, menuju Tuhan, itu adalah perjalanan hati, bukan perjalanan dohir. Jadi manusia, makhluk itu melakukan perjalanan kepada Tuhan itu bukan dohirnya yang berjalan menuju Tuhan, tapi hatinya. Al-korbu korbul asror, yang dimaksud dekat dengan Tuhan itu hatinya yang dekat, batinnya yang dekat, bukan dohirnya. Al-amal amalul ma'ani, al-amal utawi amal iku amalul ma'ani, amale piro-piro makna. Ma'ahibdi hududi syar'i sertani jogo piro-piro peraturannya syariat. Jadi, amal ibadah itu, amal ibadah yang kita lakukan itu setiap hari itu adalah amal ma'ani. Sesungguhnya amal ma'ani, amal batin, bukan amal yang terlihat itu. Ma'ahibdi hududi syar'i, yang disertai dengan menjaga kaidah-kaidah atau undang-undang dalam syariat. Jawarihi kelawan piro-piro anggota badan. Wa tawaddu'u tawi tawaddu lillahi kadu Allah azza wa jalla wa li ibadihi, dan kadu piro-piro kaulani Gusti Allah. Ini tawaddulah kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan. Tawaddulah kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Rendah diri, merendahkan diri. Tawaddu itu merendahkan diri kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan. Man ja'ala li nafsihi waznan, man sapa wonge ja'ala kang ndadekno sapa man li nafsihi kadhe awak dhewe niman. Waznan ndadekno ing timbangan. Fala wazna mungko ora ana timbangan. Waznan iku maknane bobot. Fala wazna mungko ora ana timbangan lahu kadhe man. Barang siapa menganggap dirinya itu berbobot, artinya seperti itu. Man ja'ala li nafsihi waznan, barang siapa menganggap dirinya itu berbobot, berpengaruh, mulia, dan sebagainya. Intinya siapa yang menganggap dirinya itu berbobot, fala wazna lahu, maka sesungguhnya dirinya tidak ada bobotnya sama sekali. Jadi rendah dirilah. Jadi jangan menganggap kita itu lebih hebat dari orang lain, lebih pintar, lebih mulia. Jadi tawaduk lah, merendahlah, jangan sombong. Man sapa wonge alhara kang ndohirno atau mertelakno sapa man akmalahu ing pira-pira amale man lil kholqi
maring makhluk fala amilah mengko ora ana amal lahu kadhe man adhar barang siapa yang suka mendohirkan amalnya kepada makhluk fala amilah lahu maka sesungguhnya dia tidak ada amalnya. Barang siapa yang suka menampakkan amalnya kepada manusia, kepada makhluk, maka fala amilah lahu sesungguhnya amalnya tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Al-amal takunu fil khulwat. Al-amal utai piro-piro amal takun iku ono apa amal ono iku fil khulwat ing dalem khulwah itu rahasia. Jadi amal itu jangan ditampakkan kepada orang, jangan didohirkan kepada makhluk, karena amal itu yang ada nilainya itu khulwah, amal yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, jangan suka menampakkan amal. La tudhir ojo alaman takun fil wad la tadharu fil jalwad la tadharu ora iso dohir pertelo amal fil jalwad ing dalem piro-piro papan rami. Jadi, amal ibadah itu yang ada nilainya itu yang tidak diketahui orang lain. Jadi, jangan sampai amal ibadah itu ketahuan oleh orang lain, kalau bisa orang lain itu tidak tahu. Siwal faraid saliyane piro-piro amal fardu, kecuali amal ibadah yang fardu itu kan harus terlihat memang. Jadi sholat 5 waktu itu memang harus terlihat dan tidak bisa disimpan. Tapi lihat, selain amal faraid itu jangan ditampakkan ke orang lain, simpanlah. Yang suka bercerita kepada orang, kepada teman, bercerita tadi malam aku sholat sunnah sekian, tidak usah seperti itu, rahasiakan. Karena amal ibadah yang sifatnya rahasia itu yang tidak diketahui orang, itulah yang nilainya besar, bukan amal ibadah yang ditampakkan kepada orang lain. Kecuali amal fardu, amal ibadah yang sifatnya fardu, seperti sholat 5 waktu, yang fardu itu. Kot sabeko temen wis dhisik tafrituka sembrono sira fiah kami kah ing dalem ing dalem ngukumi sira lil asasi maring pondasi mayang fa'muka muka mayang fa'u ora manfaati ka ing sira muka ngukumi sira lil bina maring bangunan alladzi jobina fauqahu dalem ndukure asas. Jadi amal ibadah itu di sini diumpamakan seperti bangunan itu pondasi. Nah, karena ada pondasi itu penting. Ida tagoyar albina wal asas, ida tagoyar nalikani berubah albina bangunan wal asas lan pondasi. Muhkimun kang ngukumi koder ta mengko kuwasa sira tajbara ing yen to benakno sira albina ing bangunan. Walaswa albina utawi bina asasun iku pondasi asasul amal utawi pondasine amal tauhid wal ikhlas.
pondasinya amal ibadah itu adalah tauhid dan keikhlasan. Jadi kalau dia diumpamakan bangunan itu harus ada dasar, terus ada pondasi. Nah, pondasinya bangunan itu adalah tauhid dan keikhlasan. Nah, amal ibadah juga seperti itu, seperti bangunan. Tauhidnya dan keikhlasannya itu harus menjadi dasar utama sebagai pondasinya amal. Faman la tauhid lahu, faman moko sapa wong la tauhid kang ora ono tauhid lahu ku kadu iman, la ikhlas ora ono ikhlas lahu ku kadu iman, la milang ora ono amal lahu kadu iman. Siapa yang tauhidnya tidak benar, pasti tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas, ya amalnya tidak akan ada nilainya. Jadi tauhidnya itu harus dibenahi, dibenarkan. Setelah tauhid itu benar, maka orang itu ikhlas. Ahkamu asasi amalika bitauhid. Ahkamu asasi amalika utawi hukum kekuatan ini Gusti Allah. Nah, setelah tauhid itu benar, ikhlasnya benar, baru bangunlah amal ibadah itu di atas pondasi tadi, di atas pondasi ikhlas. Cara membangun bihaulillah, karena haul karena rekayasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Labi haulika wa kuatikan orang kelawan kecerdasan siro wa kuatika lan kekuatan siro. Jadi jangan menganggap kita beramal ibadah itu karena kehebatan kita. Haul itu kecerdasan kita, skill kita, kepintaran kita, kuatika lan kekuatan kita. Dibuang itu. Jadi kita bisa melakukan amal ibadah seperti sholat apapun itu murni karena rekayasa Tuhan dan kekuatan Tuhan, murni karena rekayasa Allah dan kekuatan Allah. Yadut tauhid hiya albaniyah la yadut syirki wan nifaq. Yadut tauhid utawi kekuasaan tauhid hiya albaniyah, ya utawi yad iku albaniyah kang bangun, la yadut syirki wan nifaq, duduk kekuatan syirik dan munafik. Al-muwahhid huwa alladzi yartafi'u qadra amali. Al-muwahhid utawi wong kang tau, kang bener tauhide, huwa al-muwahhid ku alladzi wong yartafi'u kang munggah apa qadra amalihi, derajate amale muwahhid. Jadi orang yang tauhidnya benar itu amalnya akan naik, amalnya akan bernilai tinggi. Makanya amal itu harus tauhid menjadi pondasi, harus dibenarkan dulu tauhidnya. Nah, jika tauhidnya itu benar, maka amalnya akan tinggi nilainya. Amal munafik fala. Adapun munafik yang orang-orang yang tidak bertauhid, tauhidnya tidak benar, maka fala, amalnya tidak ada nilainya. Allahumma ba'id bainana wa bainan nifaq fi jami'i ahwalina. Ditutup dengan doa, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan hambamu ini, bainana, jauhkan ya Allah hambamu ini dari nifaq, dari munafik, dari kemunafikan, fi jami'i ahwalina, di seluruh keadaan saya. Wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu a'lam.